and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Apa kabar nih, Mike? Gimana game week 3-nya? Dapat berapa poin? Mantap. Gue dapat Nice. 60-an Akhirnya ya, setelah game week 1-2 hancur akhirnya. di bawah. Walaupun sedikit menyesal. Kenapa harus buang Bruno? Kan, nggak boleh nih. Emang harus di-keep MU asset. Kagak, Pak, karena mengingat biasanya Rashford tuh lebih eksplosif, tapi kan Memble. Udah gitu lu lihat lah Bruno mainnya mundur-mundur banget kemarin ya, tiba-tiba nggak Iya, karena nggak Mount mundur. cedera. Kan gue bilang, semua tuh gara-gara Mount. Bruno Memble. Ya lo bagus di FPL tapi IPL-nya jelek ya kayaknya ya. Habisnya cuma Arsenal nih yang nggak menang di antara top 6 minggu lalu. Ya ini Arsenal masih belum ngeklik. Ah, kalau gue kebalikan sih, ya IPL MU menang tapi FPL gue nih yang kena. Hah? Si Hah? 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 Onana yang baru gue beli buat gantiin Martinez yang mendadak di flag kuning malah dapat 0. Kalau gitu gue nggak usah ganti sekalian. Ya overall gue juga not bad sih 51 poin kan masih di atas average dan untungnya dapat green arrow juga. Oke, nah kalau dilihat dari FPL by Spot Mini League nih yang paling tinggi kemarin tuh ada tim Bulldozer Baba nih 79 poin. Dia naik dari peringkat 189 langsung ke 30. Di timnya banyak banget sih yang differential yang poin. Ada Sanchez, Cash, Grealish, Gibbs White, Sterling. Siapa yang punya coba? Sterling banyak cuy. Sterling tiba-tiba banyak yang punya untuk diferensial. Itu kayak curang deh. Gue rasa curang deh. Dapat kisikan deh. Enggak, karena gue sama Iza kemarin sebutin Sterling minggu lalu. Makanya dibeli, gitu. Iya iya, cuman maksudnya tapi lu lihat deh banyak banget yang tiba-tiba triple captainin Sterling juga out of nowhere gitu loh. Iya, Kan nggak make parah sense. sih. Nah, tapi maksudnya sekarang jadinya pertanyaannya gini sih, gue mau nanya menurut lo. Haaland tuh jadi esensial nggak sih untuk kaptenin setiap minggu? Nah, itu dia. Kayaknya kalau sekarang kalau dilihat-lihat juga, kalau buat rank ya, ngekaptenin selain Haaland tuh malah jadi key differential banget gak sih buat naikin rank lo? Kalau asetnya bener ya, dipilihnya kaptennya bener ya. Ya cuman pilih Sterling siapa sih kemarin? Triple captainin Sterling gitu. Who on earth sih yang tahu gitu loh. Iya kan? Iya Walaupun makanya. iya dia mainnya lebih lebih di tengah, lebih banyak, lebih membahayakan lah dua game terakhir Hmm, dilihat. Cuman kan bener-bener bener-bener what a gambling banget gitu loh. parah sih. Parah sih itu. Cuman maksudnya si Halan, menurut lo Halan nih belum panas atau emang ya ya udah gitu ternyata Halan is still a human anyway gitu loh. Kayaknya emang masih human sih. Udah jelas sih. Tapi nggak tahu ya kemarin gue ngeliat di mana gitu. Ini trennya Haaland season ini sama season lalu tuh sama persis. Season lalu game week pertama dia 2 gol. Game week kedua 1 gol. Game week ketiga hat trick. Game week keempat tuh hat trick nih. Makanya mungkin ntar game week 4 ini dia bisa hat trick lagi sih kalau beneran ngikutin. Karena bener-bener persis season season ini game week 1 sampai 3 tuh sama persis kayak Tapi dia kayak nggak miss season lalu. penalti musim lalu. Iya sih. Dan Ya, we'll maksud lu see. di pertandingan kedua tahun di game week 2 musim lalu dia nggak nyetak gol gitu. Mm-mm. Hmm. Ya pokoknya sama persis deh trennya season ini sama season lalu so far dari game week 1 ke Oke. 3. Nah, makanya nggak tahu deh gitu. Ya, terus kalau di FPL by Spot Mini League juga nih peringkat updatednya 1 sampai 4 nih ada tim Sunda Empire, Kulho Veros, Gama, sama Menuang FC nih. Tapi ya masih ada 35 game weeks lagi, masih banyak banget yang bisa berubah ya kan. Yes, terus ya sebelum kita lanjut bahas FPL mana aja nih yang essential di game week ini, kita mau bilang thank you dulu buat semua yang udah join mini league kita, karena emang lumayan banyak banget sih, naik dari season lalu ya kan. Terus kita juga mau bilang thank you juga buat yang support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang nge-subscribe kita di YouTube FPL Bias Podcast. Bagi yang belum, kalau kalian emang suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel
dan follow kita di IG dan sosial media lainnya. It would help us a lot dengan support dari kalian. Oke, Mike, langsung aja nih kita masuk dan bahas Game Week 4. Siapa aja nih menurut lo aset yang essential dari Game Week 4 ini? Kayak biasa, kita coba sebutin at least satu per posisi ya. Kita start dari defenders dulu nih. Siapa nih, Pak? Defenders yang menurut lo essential minggu ini? Tak lain dan tak bukan, Chilwell. Of course. Ya of course lah. Ya menurut gue esensial sih. Dan kalau misalkan mau another one gitu ya, mungkin number 2 Henry atau another, pokoknya siapapun dari defendernya Bournemouth, Brentford kok Bournemouth sih. Karena fixtures-nya Hmm, bagus nih. Cuman maksudnya game week ini kan lawannya si siapa namanya? Bournemouth. Ya mungkin yang ya, setelah ini si dapetnya Newcastle, tapi setelah itu tuh lumayan dia. Jadi lu kalau misalkan ini lu bisa bisa rotate nicely gitu. Soalnya with all the respect, bukan with all the respect, unless speaking, Chilwell hampir semua udah punya kan. Jadi kayak ya. ya emang it goes without saying gitu loh. Atau Chelsea defender lainnya nih, kayak Gusto mungkin, essential kah? Kayaknya bisa one Double week man doang deh. defense atau double defense Chelsea gitu? Kalau Chelsea gue kayaknya lebih ke arah attackers deh, lebih lebih Hmm, lebih attempting gitu loh. oke. Lebih apa ya? Secara FPL points juga kayaknya lebih menghasilkan gitu. Nggak tahu, lu ngelihat FPL maksudnya dari 3 game week ini, what's your take on defender? Kalau gue kayaknya ngelihat apa tuh namanya? Clean sheet tuh agak sulit sih. Ya, of course ya. Di EPL clean sheet sulit sih emang, ya kan? Ya, Iya, makanya ya. gue juga kita ya apa trennya juga heavy in mid kan sekarang. Kalau Hmm. season lalu heavy di depan. Udah jarang nih sekarang kita heavy di belakang kayak season-season lalu. Karena emang backnya juga returnnya masih dikit ya. Paling cuma si Chelsea, TAA nggak udah belum belum inilah belum ngeliatin lagi formnya dia yang kayak dulu. Paling cuma Chilwell doang, James juga cedera kan. Ya, jadi makanya kalau di back kayaknya walaupun emang clean sheet susah, jadi kita tetap ngelihat yang attacking return ya. Kayak contoh lo ya tadi Chilwell sih. Emang yang bener-bener attacking banget kan. Sama pilihan gue nih paling Destiny Udogi. Yoi. Itu omongan gua awal musim tuh. Tapi lo nggak pilih jadinya dia. Ya, kemakan itulah berita. Tapi gua akan memasukkan dia di in the coming game weeks. Iya. Minggu lalu kan dia dapat 12 points tuh kan karena satu assist sama clean sheet juga kan. Hmm. Dan kalau dilihat fixtures wise, Spurs nih akan lawan dua tim promotion nih back to back. Minggu ini lawan Burnley away, terus game week 5 nanti lawan Sheffield at home. Ntar game week 6 sama 7 nih yang susah kan karena emang lawan Arsenal sama Liverpool back to back, tapi setelah itu juga jadi gampang lagi nih di game week 8 lawan Luton, 9 lawan Fulham, 10 Palace. Ya, kalau kalian punya aset yang bisa cover si Udogi atau any Spurs aset di 6 sama 7, Udogi menurut gue benar-benar jadi aset yang menarik sih, karena dia kan considered as a budget defender di 4,6 juta doang. Dia juga differential nih, karena cuma di own 8,5%. Dan stats wise-nya tuh dia XGI per 90-nya tuh 0,24 setelah 3 pertandingan, which is not bad. Dan dia kalau dilihat di heat map-nya juga kemarin pas lawan Bournemouth, emang attacking kan, sampai even masuk penalty box-nya Bournemouth gitu. Tapi lu nggak consider Pedro Porro ya? Lu nggak suggest Pedro Porro ya? Soalnya kalau misalkan Ya, Udogi sekarang 46, Pedro Porro 49. ya. Tapi masalahnya nggak tahu ya. eh Dia kenapa nggak dipilih pas game pertama? Malah dipilih Emerson Royal. Ya, you never know, mungkin kurang fit atau tactical Ya, reason. ya Tapi makanya setelah itu kalau dipilih terus. iya sih. Dan kemarin juga pas midweek game yang dimainin Emerson Royal ya. Ya, Sih. most likely Pedro Porro akan main juga sih. eh apa dengan di game week ini. Tapi menurut gue ya dengan 4,6 lo bisa nge-save lebih banyak kan. Jadi budget wise aja sih menurut gue. Dan Hmm. ya dengan 12 poin kemarin ya
pasti kan confidence dia naik, udah masih muda juga dan mungkin malah disuruh si Postecoglou lebih maju lagi Hmm, hmm. gitu sih. Oke, lanjut ke midfield nih Mike. Siapa? Lu siapa nih? Essential minggu ini. Essential minggu ini ya. Eh, Kalau gue kayaknya bias di Arsenal. Essential sih lawannya gampang soalnya. Enak aja loh. Woi, lawan MU. Essential minggu ini. Nah, ini agak-agak sulit nih sebenarnya. Karena banyak banget jadwal-jadwal bagus buat tim-tim besar. Cuman asetnya juga, ya kita tahu lah ya, masih belum konsisten semua. Kayak sebetulnya gue mau bilang Foden untuk mid. Tapi lu tahu sendiri, Foden minggu lalu aja dicadangin. Walaupun masuk sih ngepoin gitu kan. Cuman mereka baru punya midfielder baru kok nggak salah. Iya nggak sih? Doku. Iya. Doku kan. Walaupun Doku Hmm. masuk tapi Palmer keluar. Jadinya bingung sih. Ya as usual lah. Kalau misalkan City kan kita pasti bingung ya. Iya. So I would say kalau misalkan yang mau coba high risk high reward lagi mungkin bisa Sterling sih. Karena gue Hmm. yang kenapa gue belum benar-benar yakin sama Sterling karena takutnya one week punch doang gitu loh, Iya. iya kan? So, oh sorry. Kalau misalkan dibilang siapa esensial, Mbumo, Mbumo. Itu yang gue paling Hmm. yakin, Mbumo. Oke. Menarik sih. Gue mau lawan Bournemouth at home. Dan jadwalnya bagus, maksudnya 6 game week ke depan at least ya. Jadi lu Hmm. bisa rotate well, maksudnya trennya kan sekarang mainin 3-4-3, 3-5-2 gitu kan. Iya. Uh, Mbumo tuh bisa, maksudnya game week ini Bournemouth, game week depan Newcastle. Habis itu dapetnya Everton at home, Nottingham away. Habis itu dapetnya MU. Jadi lu bisa, habis itu Burnley at home. Jadi lu bisa rotate well gitu loh. Jadi menurut gua Mbumo lumayan nih. Kalau for those yang belum punya Mbumo bisa lah gitu. Lebih apa ya? Lebih lebih convincing ketimbang Sterling yang takutnya one week punch doang gitu. Iya. Sterling juga, menurut gue sih Sterling menarik. Tapi ya, again, harus lihat formnya minggu ini lagi nggak sih? Apa malah jadi udah telat nanti kalau kita nunggu sampai minggu depan? Ya nggak tahu sih. We'll see lah. We'll see. Hmm. Oke, Lu oke. siapa? Gue eh temennya Udogi sih, Madison. Minggu lalu banyak yang jual kan sebenarnya dia tuh karena di flag kuning juga di FPL. Tapi ya congrats yang ngehold dia minggu lalu karena minggu lalu dia dapat 10 points. Ya udah kelihatan lah ya si Madison tuh emang sentral banget sama attacking pointnya Spurs. Betul. Semua attack tuh pasti go through Madison kan. Dan out of semua pemain Spurs nih, Madison nih nomor satu goal attempts, nomor satu shot in box, nomor satu big chances creator, final third touches. Ya benar-benar semua, ya dia pengganti Kane banget lah, nomor punggungnya diambil kan. Terus dan Kalau kalau lu lihat, dibandingin sama, kalau lihat heat hmm, map-nya juga dia very roll banget sih. iya yeah, makanya dia apa bisa main deep kayak Kane juga sebenarnya ngambil bola dan dia majuin ke depan ya ya sentral banget lah. Madison Agree, is the next Kane pasti kan agree. gitu. Ya terus kayak tadi gue bilang fixturesnya ya fix Madison bisa jadi nih a must have asset di game keempat dan setelahnya gitu. Kalau forwards siapa Mike? Forwards, Jackson. Ya, yeah, oke, okay. Karena Makes kemarin sense. tuh dia udah dapat gol gini. Maksudnya sebelumnya di pertandingan itu lu kalau misalkan lihat dia tuh trying so hard untuk dapat gol. Itu yang kita nggak mau sebenarnya dari striker kan. Tapi biasanya sekali dia udah dapat gol, dia bisa mengalir gitu. Ya, Karena ya lu lihat dia depan banget, fixtures-nya bagus, I think it's a must have sih. menarik, menarik, Dan of course Wisa. of course. Ini lo yang udah punya, ini apa lo semua udah punya nih? Wisa Belum. sama Jackson. Belum punya Oh, Wisa. Belum punya Wisa. oke. Okay. Kalau gue kayaknya Alvarez sih. Oh, itu Kayak diferensial Pak yes, jatuhnya. ya tapi menurut gue essential juga karena ya walaupun minggu lalu kita nggak usah liatin minggu lalu ya.
karena kan dia poinnya cuma 2 kan. Ya sebenarnya dia harusnya dapat 1 assist tuh. Tapi sayangnya kan Haaland miss penalti tuh. Tapi ya kayak kita bilang tadi dia ternyata emang ya manusia lah ya. Bisa juga dia miss penalti. Dan dia juga minggu lalu itu miss 2 chances nih yang harusnya bisa dia golin. Kelihatan dari XG-nya tuh tinggi banget 0,79. Tapi again kalau ngomongin City pasti kan selalu ada pertanyaan nih. Dia main nggak nih? Fix main nggak nih? Menurut Hmm. gue dengan injury list-nya City harusnya dia pretty secured minute wise. Dia juga ngambil set pieces kan minggu lalu, dia ngambil corner, dia ngambil free kick. Dan dengan harganya masih dibilang murah juga kan, 6,6 juta doang. Dan dia juga masih differential, cuma di own 9,5% doang. Terus via fixtures wise kayak yang kita selalu bilang, City sampai game week 7 tuh emang masih gampang. Tapi balik lagi nih, pep roulette, ya kan? Hmm. Kalau udah, apalagi kalau udah ada Champions League, which is setelah game week 5, tuh pep roulette berubah tuh. Dari level normal jadi level legendary kan. Jadi ya, Nggak ada yang pernah bisa hati-hati aja nih. tahu. Makanya, hati-hati aja kalau ngambil City Asset selain Haaland. Apalagi di game week 6 dan seterusnya, ya kan. KDB udah Tapi balik ya? Kayak for bulan-bulan tanggal-tanggal segitu ya. harusnya sih udah. Ya, makanya Yang makin membuat lebih Alvarez rotasi menarik lagi. adalah dia main di posisi yang double tower kayak belakang Haaland kan. Yes. Itu yang Ya. membuat dia menarik gitu. Cuman ya kalau udah ada KDB, Ya makanya selagi nggak ada tuh menurut gue lumayan menarik nih si eh, Alvarez di minggu ini. Oke, next kita ke differential nih. Siapa nih Mike? Aset-aset FPL differential yang di bawah 10% yang menarik perhatian lo. mulai dari siapa nih? Mulai dari mana? Defender bisa. Defender. Oke, menurut gua ya Udogi, Pak. Masih masih di bawah. Iya sih. Nah, honestly speaking menurut gua ada dua sih kalau misalkan lu mau berbeda ya. Hmm. Pertama, tadi gue udah sempat sebut sih, itu dari Brentford, Henry. Karena kita tahu Brentford tuh wingbacknya lumayan aktif gitu kan. Dan Iya. kadang-kadang dia bisa bisa dapat gol gitu. Itu satu. Kedua menurut gue Anderson dari Crystal Palace. Hmm. Mainnya alot dan kalau lu aware, Anderson tuh top scoring defender loh up until now. Dia paling tinggi, Oh iya. 22 poin. Wow, oke. Gue ya itu jujur dia agak overlook sih. Mm-mm. Bareng Cash. Hmm. Tapi kan Cash ketolong karena 2 gol kemarin, ya kan? Ya, Jadi ya. nggak bisa dilihat. Kalau Anderson, ya dia juga ketolong karena golnya kemarin sih. Hmm. Cuman ya lumayan kan untuk yang berbeda gitu. Itu is really differential kan. Dan jadwalnya lumayan. Lu lihat minggu ini Wolves, terus game week 6 Fulham, game week 8 Nottingham. Jadi kayak lu bisa rotate dengan defender-defender yang lain gitu. Kalau midfield lo siapa? Bowen. Oke. Yes. Setuju Iya itu kan? gue setuju sih. Dan Ya. West Ham tuh lumayan menarik loh. Kayak kita lihat overlook gitu, tapi ya oke dengan harga 7 pasti main dan Bowen juga vokal dan lu kalau lihat West Ham pembeliannya lumayan lumayan bagus gitu loh. Dia dapat Kudus on the spot lah. Kayaknya Antonio juga udah lumayan apa ya back on form. We'll see lah. Hmm. Cuma it's too early to say tapi one player that I really consider itu Bowen. Tapi dengan Kudus masuk, dia sebenarnya Kudus posisinya apa sih? Gue agak nggak terlalu tahu sih sebenarnya. Dia sayap sih Ini setahu gue. berarti bisa rotasi dong sama Bowen. Apa Bowen udah pretty much talismannya West Ham yang nggak akan diganti no matter what Pretty much, kecuali menurut cedera. gue sih pretty much nggak bisa diganti sih. Dan strangely enough, Diaby. No one have Diaby. Yes, itu tuh. Iya nggak sih? Dari minggu lalu udah gue bilang kan differential dari awal-awal musim malah kan kita Iya. bilang Diaby is a good differential.
which he is, ya kan, dia sekarang total poinnya dia 22 tuh, like top Ya, 5, top 6. eh cuma mungkin orang tuh masih masih nggak yakin karena waktu Villa menang besar 4-0 dia nggak berbuat apa-apa gitu kan. Hmm, Tapi ya everyone can have a bad day in the office ya nggak sih? I ya, think that's one of the day buat Diaby gitu. Dan mungkin orang karena overlook dia baru terus kemarin juga kayaknya takut dia nggak konsisten tapi menurut gue lumayan karena dia ini banget apa di depan banget berdua sama Watkins. Malah anehnya Watkins tuh nggak nyetak gol, malah assist terus. iya. Iya kan? Karena malah kalau dilihat di heat map-nya juga pun, si Diaby malah kadang-kadang yang di depannya Watkins malah. Iya, iya, exactly. Exactly my point gitu kan. Dia depan banget gitu loh. Hmm, So I hmm. think it's time to consider dia sih. Tapi gue mau tanya deh satu hal. Lu kan sangat mengagungkan Brighton ya awal musim kan. Ansu Fati masuk nih katanya nih. Iya kan? Lu Iya, bakal ambil gak? eh susah sih. Enggak, menurut gue jadi makin susah. Malah Nebak Brighton Brighton. malah makin susah. Iya kan, karena pasti ada rotasi. Joe Pedro aja yang kita bilang pasti lock, ternyata Lu, kena gue game sih satu enggak. doang. Ya gue dong sih. Ya tapi lumayan kan. Lumayan rotasinya tuh kenceng juga nih si De Zerbi. Apalagi ntar ya setelah Eropa, ntar setelah game week 5 pasti makin rotasi lagi, kita masih nggak tahu nih. Gue jadi malah jadi consider jual Mitoma setelah game week 5. Ya, ya. Karena lebih banyak pilihan yang bagus di midfield. Hmm. Ya emang ini sekarang season ini midfield parah sih, banyak banget option yang bagus-bagus. Jadi tadi siapa diferensial lu? Gue eh kalau defender ya tadi kan udah gue bilang juga di Essential, Mid, si mid. Udogi. Kalau mid gue setuju sih gue sama lo, Bowen eh akan lawan Luton Town minggu ini. Dan kalau dilihat Luton minggu lalu pas lawan Chelsea, mereka kan diserangnya lebih dari sisi kanan kan. Jadi kan itu Hmm, berarti wilayahnya Bowen nih. Jadi hmm. chances saya Bowen dapat points juga minggu ini ya tinggi. Terus ya kalau dilihat West Ham ya sekarang mereka posisinya ranking 2 di EPL. Lagi on form banget emang si Moyes and the team. Terus kalau midfield paling Kulu sih. Kulu menarik sih menurut gue. Kulusevski. Tapi ya nggak itu banget kan? Nggak gimana-gimana banget kan? Nggak sentral-sentral amat kan? Nggak sentral tapi ya as a differential lumayan karena eh, cuma di on 1,5%. Terus habis itu minggu lalu dia dapat 8 poin kan karena dapat satu gol. Ya again Kulu nih sama Son ya emang mid apa wide attacking tapi emang cut inside banget kan. Dan Ya. we'll see dengan dengan lawan fixturesnya yang lumayan gampang masih bisa sih menurut gue. Hmm. Kalau forwards lu siapa nih differential Mike? Gua bakal bilang Antonio differential. Karena tadi gua mau bilang Wisa, tapi Wisa tuh udah tinggi juga highly owned juga gitu loh. Darwin takutnya one week punt doang. Kayak musim lalu kan dia sempat nggak ancur-ancuran terus nyetak gol, di mana kita semua langsung beli, tiba-tiba ancur lagi gitu kan. Iya. Yeah. Tapi Antonio lumayan lumayan agak konsisten gitu kan. Dua Hmm, game week terakhir gitu. Dan satu lagi mungkin ini yang kontroversial. Tapi ini take ya at your own risk ya. siapa? Awoniyi tau gak lo? Oh, Forest. Taiwo, Ya, yeah, iya. of course. Iya kan? Lu lihat deh. Ngepoin terus, Pak. Dan lawannya kan juga game week pertama Arsenal, game week 3 MU. Ngepoin terus. Dia konsisten banget sih. 7-7-6. At least satu Ya kan? gol terus dia. Nah, mungkin game week 4 lawannya Chelsea, tapi game week 5 lawannya Nottingham. Ya, 6 nggak usah diomongin lah ya, lawannya City. Terus 7-8-9 memungkinkan banget nih untuk ngepoin. Jadi menurut gue dia bisa diferensial banget nih sih. Dan baru 3% Pak untuk pemain yang Ya, yeah. konsisten. Dia sangat-sangat overlook sih. Ya, menurut gue lebih bagus dibanding Solanke. Kalau tahun lalu kan kita punya Solanke gitu kan. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Sekarang Awoni ya. Iya. Menarik sih Awoni. Ya.
Tapi kalau gue harus milih, gue juga setuju sih. Gue milih Antonio karena harganya lebih murah juga daripada Bowen sebagai West Ham attacking asset. Cuma 6 juta dan di own cuma 4,7%. Tapi sebenarnya ya, menurut gue nih, kalau emang mau ambil West Ham aset minggu ini, ada caveatnya sih Mike. Karena setelah Iya, international hancur. break, West Ham lawan City sama Liverpool back to back di game week 5 sampai game week 6. Kalau ada yang decide ngambil West Ham aset sekarang, ya paling optionnya di game week 5 atau 6 antara ngebench atau transfer out lagi kan West Ham asetnya. Tapi menurut gue nih, nggak tahu sih. Menurut gue yang paling logical dan paling yang banyak mungkin akan dilakukan FPL managers itu aktifin wildcard di game week 5 setelah international break. Jadi kalian bisa have fun ngambil Bowen atau Antonio minggu ini dan nggak usah pusing nih sama transfernya di game week 5 karena pakai wildcard kan. Tapi again, take it at your own risk kan. Ya, Kalau ya karena sebenarnya kita juga belum chip chat sini, Mike. hmm, Lo kira-kira wildcard kapan akan pakai wildcard pertama lo? masih belum tahu sih. Uh, Honestly speaking, squad gue lumayan berantakan sih. Jadi, uh, gue masih ngeliat-liat sih apakah perlu wildcard apa enggak. Soalnya kayaknya is a common understanding juga ya dan gue kok totally agree juga. Ketika lu bisa lu gini, ketika the only way untuk nge-improve squad lu adalah ganti pemain sampai 6 sampai 7 pemain, I think it's time for you to activate wildcard kan gitu ya. 7 pemain lah Hmm, at least gitu. Nah, tapi kan sekarang kita tuh masalahnya terbentur ini masih ada game week di depan, habis itu nanti masih ada apa tuh namanya? International break dan habis itu jadwalnya juga nggak tahu nih ada Champions League gitu kan. Masih mau lihat sih kayaknya mungkin kalau gua juga ngelihat game week 6 dulu karena mau test the hmm. water dengan tim-tim yang main di Champions League gimana gitu. Kecuali Pep lah, itu nggak usah dilihat. Dan banyak Ya, pemain-pemain yang cedera terus udah balik maksudnya mereka udah mulai available lagi setelah setelah international break. Contoh misal James, hmm, Gabjes tuh sangat amat lowly owned kan, iya kan? Satu ya. setengah persen pak. Dia kalau balik di game kemarin dia udah mulai main tuh kalau kalau nggak salah. Udah, Lo udah, nggak udah. sempet nonton, ya kan? Dan pretty much mungkin dimainin juga nih di game week ini lawan MU gitu karena main dengan dia tuh bisa lebih lebih fluid lah. Kita sama-sama tahu lah gimana Gabjes, Saka dan Martinelli di depan gitu. So we'll see. Mungkin game week 6, tapi gue nggak pernah targetin spesifik game week untuk wildcard sih. Hmm, oke. Ya, kalau Lo, mau lo pasti ya dengan Hodgson itu ya. nggak tahu sih, gue eh ada kabar Højlund akan dimainin kan ntar nih lawan Arsenal minggu ini. Karena nggak tahu kenapa dia katanya masih cedera, tapi nggak tahu kenapa dia dipanggil ke negaranya buat international break. Ya, berarti otomatis harusnya udah fit dong kalau dipanggil ya kan. Jadi most likely dia harusnya bisa main. Kalau dia bisa main, nggak tahu sih. Ini juga masih karena gue masih bias banget ya. Hmm, Dan mainnya bagus. Dan biasanya kan orang-orang yang debut lawan Arsenal tuh pasti ngegolin. Contoh Rashford, contoh Anthony season lalu. Lawan Arsenal langsung ngegolin, langsung masuk. Ya, tapi menurut gue masih agak harus wait and see sih sama Højlund. hmm, hmm, Eh, nggak tahu ya. Gue malah pertimbangan gue, kalau gue beneran ngambil salah satu West Ham asset, aka mungkin most likely Bowen minggu ini, gue kemungkinan gue juga akan wildcard sih di game week 5 nanti setelah international break. Tapi ya, we'll see. Tapi gue setuju sama lo. Mungkin karena uh, menurut gue masih happy dengan structure squad gue yang sekarang dan gak harus butuh banyak yang ditransfer out. Paling Luke Shaw doang nih yang cedera panjang. uh, Ya, kalau ada 6 sampai 8 orang yang harus ditransfer out, yes, itu lo harus bener-bener wildcard sih. Kalau enggak, ya mau mainin siapa, ya kan? gue tapi honestly speaking, the way to improve my squad sekarang ya, maksudnya gue punya beberapa gambaran, pemain-pemain yang gue mau nih, itu sekitar Hmm, 4 pemain sih harus out.
Wow. Oke. Jadi udah emang almost almost in the that apa threshold gitu loh, almost lah. Iya. 4 sampai 5 gitu. Oke. Kita lanjut nih ke segmen terakhir. Hold or sell. Gue akan tanyain lo, Mike, satu orang, terus lo jawab ya, hold or sell, dan alasannya kenapa. Yang pertama, Foden, hold or sell. Hold, hold. Kita lihat kemarin walaupun dia dicadangin tapi masih bisa ngasih poin. Tapi hold only for this ya. Hmm. Nanti sesuai dengan apa? Seperti yang tadi lu bilang, ketika Champions League ya mungkin lu bisa mulai sell sih. Karena dia punya Doku walaupun Palmer keluar, teman, we'll never know lah with Pep. Apalagi KDB nanti. KDB baliknya kapan sih? Eh, 16 Desember, masih lama. Oh, oke. Ya, Kalau we'll di see lah. FL ya. Ya, Hmm. we'll see lah. Soalnya ya lu tau lah Pep. Dan tahu nggak sih sebetulnya yang mulai esensial siapa? Yang mulai gila, yang mulai gue ngeliat jadi perannya siapa tuh namanya? KDB siapa? Ini out of nowhere loh, Kovacic. Rodri. Perhatiin deh. Dia mulai nyetak Tapi gol dia di saat-saat yang CDM. penting. Tapi karena dengan masuk ke Kovacic, Kovacic yang di belakang terus. Rodri tuh Iya sih dia. maju-maju terus. Kayak waktu Iya. Champions League dia nyetak gol, kemarin dia nyetak gol, dan dia lumayan lebih ke depan. Dia juga bilang kan, dia senang main dengan Kovacic karena Kovacic ngerti nih, maksudnya pintar, pemain yang pintar. Dia bisa motong bola, dia lebih ke belakang, jadi dia dapat room ke depan gitu loh. Kayak gue baca di salah satu interview, latest interview Hmm. lah gitu. Jadi lo considering Rodri nih sebenarnya. Enggak, enggak, of course enggak. Teman, buat Foden mungkin game week ini hold dulu. Kalau dia Hmm. masih kayak gini ya, it's time to sell. Oke. Kayak mungkin gue bias, gue punya Foden sih. Tapi gue setuju sih. Karena juga sebenarnya Foden minggu lalu nggak dimainin karena alasannya sakit kan. Nggak tahu sakit apa, tapi ya katanya nggak not feeling well lah gitu. Pep sakit hati coy sama dia, nggak mau ikutan botak. Dasar. Oke, next. Mitoma, hold or sell? Sell, definitely. Really? Ya, buat gue sell, buat gue sell. Karena gue dari awal kan gue juga bilang kan, gue nggak consider Brighton aset nih gitu. Ya walaupun Hmm. it bites me back gitu. Cuman nggak tahu, gue kayaknya nggak, masih belum baik. Apalagi dengan jadwalnya Brighton yang udah mulai sulit kan. Sekarang Ya, Newcastle game week 5 MU. Ya oke lah game week 6 Bournemouth. Tapi again, itu udah mulai jadwal Eropa dan Brighton belum pernah main di Eropa kan. ya. Kalau lo sell, most likely penggantinya Mitoma siapa nih dengan 6,6 juta dia? Diaby. Oke, menarik. Oke, next. Martinelli minggu ini. Hold or sell? Hold out of my Gak bias bias tapi tapi. enggak. Hold. Lawannya MU. MU masih agak-agak bolong. Hmm. Terus kedua, Gabjes balik. Kita tahu Gabjes ada, Martinelli berubah nih. Super Saiyan Ya. mode kan. Gitu. So Hmm. ya, menurut gua hold. Oke. Eh, Terakhir, Oli Watkins. Hold or sell? Eh sebetulnya, ini agak-agak sulit sih ya. Hmm. Karena gue ngerti orang tuh banyak banget yang jual Oli Watkins buat yang lebih penting, such as Hmm. Jackson gitu. Uh, it really depends on your team ya. Mungkin hold, tapi personally gue udah sell sih game week kemarin. Buat Jackson, Gue juga udah jual sih. ya Minggu kan? lalu buat Wisa. Ya, cuman I think Hmm. from game week 7 ke atas, it's a definitely buy. Balikin lagi gitu. Karena game weeknya gila pak, bagus banget setelah itu. Mungkin Ya. itu time to double, triple up. Siapa namanya? Aston sih. Iya sih, dari game week 8 lawan Wolves, terus West Ham, Luton, Forest, Hmm, Fulham. hmm. Ya, setuju, setuju. Oke. Ya udah, kalau gitu seperti biasa Mike, kita kasih tahu dulu nih transfer, formation, dan captain picks kita. Gue duluan kali ya. Hmm. Eh gue most likely, karena gue cuma ada satu transfer doang, most likely gue akan
eh jual Martinelli. Gue akan beli, gue masih sebenarnya belum belum tahu sih. Gue either jual Martinelli buat Bowen atau buat Madison. Tapi sekarang kayaknya karena gue masih belum terlalu eh, butuh wildcard, gue leaning towards Madison sih. Jadi eh, Martinelli ke Madison, dan formation gue nanti tetap 3-5-2. Di kiper gue ada Onana, 3 back gue ada Udogi, Estupinian, dan Chilwell. Terus di tengahnya gue ada Mitoma, Saka, Rashford, eh, Madison, sama Foden. Dan di depannya gue ada double Wisa sama Haaland. Kaptennya, wow, ya Haaland sih. Lawan Fulham at home. Kemarin juga Haaland sih, Sheffield at home. Tetep aja Memble. Ya, lihat aja ntar. Gitu. Abisnya nggak ada lagi, siapa lagi? Paling Madison. Jackson, Nottingham at home. Bener ya? Chilwell, Nottingham at home. Take it at your own risk ya. Kalau gimana? Currently gue 3-5-2. Kipernya Pickford. Nah, habis itu sekarang sih Estupinan, Cash, sama Chilwell. Tengahnya Rashford, Foden, Martinelli, Saka, Mbeumo. Depannya Jackson, Haaland. Kaptennya sih masih di Haaland. Cuman nggak tahu lah ya. Kan kayak lu bilang di awal, kayaknya mungkin untuk ngejar rank, lu harus berani high risk, high reward lah. Iya Nah, sih. transfer yang gue consider banget itu ada 2. Antara Estupinan atau Gabriel. Karena Gabriel kayaknya udah nggak jelas nih gitu. Nggak tahu dia ngapain sama Arteta lah. Nggak tahu karena emang taktik. Kalau misalkan Arteta balik lagi ke taktik lamanya, mungkin Gabriel mainin lagi gitu kan. Antara Gabriel atau Estupinan ke Udogi. Terus tengahnya Rashford ke Madison. Gue consider sih. Gue cuma punya 1 transfer, jadi nggak tahu mau hit lagi apa enggak gitu. Ya, lo minggu lalu udah nge-hit ya. Iya. Yeah. So Okay. we'll see about it. Mungkin mendekati game week, mendekati deadline baru dapat itunya, apa namanya? Ilham ya. Iya, kita harus nunggu press con juga kan. Biasanya. Okay. Ya udah, I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline game week 4 itu ada di hari Sabtu 2 September jam 12.30 malam. Jadi better set squad kalian itu di hari Jumatnya tanggal 1 September. Gue juga mau kasih tahu kalau season 2 FPL by Spot Mini League udah dimulai, jadi jangan lupa join di mana kalian bisa menangin hadiah. Kodenya WWGNTU. Pendaftaran season 2 akan ditutup tanggal 16 September atau sebelum game week 5 dimulai. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube FPL Bias, dan kita juga ada di TikTok, X, dan Threads. So make sure buat follow kita semua. Kita akan break minggu depan karena IPL dan FPL juga lagi ada international break, dan kita akan balik lagi minggu depannya buat bahas pemain mana aja nih yang essential di game week 5. Okay, Mike, thanks for your time. Good luck buat semua, and we'll see you next week. Bye. Yeah, you too. Bye.